Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, Apanya eh, yang oke? oke karena kita udah ganti baju sekarang. Waktu itu kita kemarin kan 2 konten pertama baju kita sama ya kan. Ini menunjukkan bahwa kita mandi berarti ya. Kita sudah ganti hari ya kan teman-teman, kita juga mandi karena beda baju nih sekarang. Saya beda ya kan. Ya kan Ayah. Tapi pembahasannya kita kali ini tetap di tema yang sama ya, pengembangan diri Ayah. Untuk yang kali ini kita pengembangan diri, tapi ininya beda apa? Turunannya beda. Tentang apa tadi? Kuasai diri. Ya. Kita masih tentang menguasai diri. Tentang ya karena emang temanya pengembangan diri, jadi ya emang tentang gimana kita bisa menguasai diri kita gitu. Kemarin kita udah bahas tentang di episode pertama, itu episode berapa tuh ya? Kita episode berapa sih kemarin? Pertama ya, Ayah. Pertama sih Yang kedua tuh yang udah sampai 2 tuh yang ini Ayah, parenting ya. pernikahan, parenting. Ya, yang kemarin itu yang pertama kita bahas tentang identifikasi diri nih, Ayah. Identifikasi diri. Nah, kalau yang ini nih apa nih, Ayah? Maksudnya masih sama dengan identifikasi diri tapi ada lagi kah atau baru nih, Ayah? Sebenarnya masih berlanjut ya, karena dalam proses mengidentifikasi diri kan itu banyak variabelnya. Itu no. Jadi ketika kemarin itu kita sedikit membahas identifikasi pada bab emosi ya. Nah, sebenarnya masih masuk juga. Ini kita udah langsung masuk aja nih ya. Langsung aja. Oke. Ya. Jadi kan pada bab kita menguasai diri itu yang pertama itu kita menguasai emosi kita ya. Makanya kemarin kan kita bahas tentang rasa kan. Betul. Ya enggak? Betul. Karena ternyata rasa itu memang ternyata itu bisa dipelajari, bisa kita identifikasi, sehingga bahkan kita bisa menciptakan rasa gitu, no. Gitu ya. Terus pada bab yang kedua yang hari ini mau kita bahas adalah kita menguasai amal kita, gitu. Menguasai amal. Bukan Mas Amal. Bukan, jangan. Takutnya beliau nonton. Iya. Izin Mas Amal. Ya. Jadi kalau bahasa umumnya adalah aktivitas ya, no ya. Itu kan seperti misalnya pekerjaan kita. Kenapa kita harus bekerja? Buat banyak orang nanti bekerja itu akan menjadi beban. Buat orang yang lain itu beda lagi. Betul. Apalagi suka ada ucapan di mana bekerja dengan passion gitu ya nih. Jadi kesannya tuh kayak passion itu penting banget. Penting banget. Tapi ciri orang dewasa itu kan kita mencintai apa yang kita kerjakan. Ya. Orang pada umumnya mengerjakan apa yang kita cintai. Semua orang berhasil di bab itu. Betul. Ya nggak? Ya mudah ya. Mudah dong. Iya. Kita cinta ya kita kerjain lah. Mencintai apa yang kita kerjakan. Betul. Salah. Mengerjakan apa yang kita cintai. Iya. Itu gampang ya. Betul. Tapi mencintai apa yang kita kerjakan itu tidak semudah itu. Itu level yang berbeda. Level yang berbeda. Betul. Nah makanya pada bab menguasai diri adalah kita menguasai amal kita, no, pekerjaan kita, aktivitas kita sebagai seorang pelajar, ya. Maka kita mencintai pelajarannya, mencintai sekolahnya. Betul. Coba hitung berapa orang yang mencintai belajarnya gitu. Betul. Jarang ya? Jarang. Termasuk A juga sih. Terakhir itu anak sekolah bilang coba deh libur tuh jangan 2 minggu. Dikasih lo libur 2 tahun kan lo Covid. Astagfirullahaladzim. Iya. Serem itu dong. bercandanya kan gitu. Coba dong libur panjang jangan 2 minggu. Dikasih kan lo libur 2 tahun gak masuk sekolah kan lo. Iya. Wisuda aja online lo. Libur. Coba. Wisuda aja online lu pada April 2022 lu. Coba ya kan Allah kasih itu kan permintaannya kan. Ya kan? Akhirnya pada bilang kangen sekolah apa segala macam gitu kan. Iya. Akhirnya bisa mencintai kan jadinya. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah normal lagi, balik lagi apa gimana? Enggak tahu saya belum pernah lihat lagi nih. Kalau masih ada anak yang bolos berarti nggak jadi cinta dong. Iya, berarti wah emang masa harus dikasih yang selanjutnya kan jangan dong. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Tapi poinnya itu ya. Ketika kita mengerjakan apa yang kita cintai gampang ya. Kita bakatnya seni, terus kita menjadi pelukis. Nggak peduli gajinya berapa, yang penting saya mencintai pekerjaan ini. Betul. Gitu ya. Kan? Walaupun nggak tahu bisa makan apa enggak ya kan. Apapun itu ya. Iya. Katanya dengan passion. Betul sih. Jadi dengan passion itu kita
jadi kayak kerja mungkin punya motivasi lebih, walaupun pada akhirnya sih kadang-kadang ya passion juga kebentur realita ya. Kebentur realita, Nah, betul sekali. tapi dalam sudut pandang yang lain gitu, dalam dimensi kedewasaan, mencintai apa yang kita kerjakan itu adalah tanda bahwa kita tuh dewasa. Jadi apapun di hadapan kita, tugas bejibun, kita masih punya kemampuan untuk mencintai itu semua. Gitu ya. Terus ketemu atasan yang nyebelin gitu ya. Terus juga lingkungan kerja yang toksik dan lain sebagainya. Orang-orang dewasa, mereka bertahan dengan itu semuanya dan tetap produktif dengan berbagai macam kondisi yang mereka hadapi. Gitu ya. Nah, termasuk juga dalam amal kita, ya, dalam sholat kita. Buat sebagian, ada yang begitu mencintai sholatnya. Tapi sebagian yang lain menganggap sholat itu beban. Bahkan ada juga yang bukan cuma menganggap beban, tetapi dia menganggap itu sebuah siksaan. Ya, ada dong. Ya, gitu ya. Pokoknya segala macam lah ya. Jadi, kayak gitu. Terus kayak sedekah gitu kan ya, zakat. Boro-boro buat zakat, buat hidup aja susah. Nah, itu kan adalah sebuah sudah menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat kita jadi makin susah untuk melakukan itu kan ya. Betul. Padahal zakatnya kita, sedekahnya kita itu untuk mencintai diri kita kan. Betul. Karena ketika diri kita itu bersih, kita akan terbebas dari kotoran, dan pada saat itu mudah bagi kita untuk mendapatkan lebih. Gitu ya. Tapi kalau kotor kan jadi banyak sumbatan-sumbatannya gitu. Betul. Ya. Tapi tidak semua orang sadar tuh, Yang kerja gua, ngapain gua ngasih duit ke orang lain? Itu dia. Ya. Betul. Pengen kali nabung buat bisa beli HP baru, mobil baru, motor baru. Kan? Kesuksesan lihatnya dari tabungan nih, nilainya, waduh kalau misalnya 5 juta gua kasih 500 dia 4,5. Nanti angka 5-nya hilang yang di depan ya kan. Nggak jadi 5 juta. Iya, gitu-gitu. Biasanya gitu tuh. Sih. Nah, untuk pemikiran orang yang tadi hidupnya hanya diatur oleh hitungan matematis, ya dia bahkan tidak akan mendapatkan apa yang dia hitung itu, biasanya. Lihat deh, orang makin pelit tuh, makin susah bahagianya. Makin susah, betul. Makin susah. Coba lihat. Orang makin pelit, makin susah. Walaupun dia punya apapun, dia akan selalu merasa kurang. Akan selalu merasa kurang. Akan selalu merasa orang yang lain dapat lebih. Dapat lebih. Irinya naik gitu. Ciri orang pelit kan seperti itu. Jadi bahkan dengan Tuhan pun, dengan Allah pun dia pelit. Gitu ya. Nah, di sini kita baru berbicara tentang sholat, zakat, sedekah. Nanti yang lain ada lagi, haji gitu kan ya. Iya, betul. Kan kita merasa haji mah kan tunggu panggilan gitu kan ya. Berhaji jika mampu. Ya kalau hitungannya adalah nyicil rumah kita masih bisa. Nyicil tabungan haji yang nilainya lebih murah daripada harga rumah, kenapa tidak bisa? Gitu. Parah sih. Kan motor-motor zaman sekarang yang bagus-bagus juga seharga tabungan haji. Motor baru sekarang minimal 20 juta kan, minimal. Ya, tapi itu kan motor dengan spek yang paling bawah. Paling bawah ya. Paling bawah. Saya kalau buat orang yang badannya gede kayak A kan naik motor yang setipe itu udah kayak beruang kutub gitu. Iya nggak? Beruang madu. Beruang madu nggak naik. Beruang sirkus maksudnya. Iya. Berarti ya maksudnya emang harus yang mungkin 30 juta, 35 juta gitu. Yang memang kita bisa banget untuk justru nabung haji. Ya. Betul. Tapi ya memang kita juga tidak menampik bahwa motor juga penting kok buat kita kerja. Ya nggak? Oke. Kita setuju dengan hal itu. Tapi artinya seperti halnya kita memperjuangkan hal tersebut, gitu. Haji yang mendatangkan surga itu juga perlu kita perjuangkan. Nah, kita enyahkan dulu permasalahan ini, kita bahas dulu apa pentingnya kita menguasai amal kita. Tujuannya itu adalah agar kita melakukan amal tersebut, melakukan pekerjaan tersebut itu atas dasar kemandirian, ya, rasionalitas itu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak diatur oleh ego, tidak diatur oleh hawa nafsu. Kita sholat bukan karena kita lagi susah. Itu ya. Karena beberapa dari kita mendatangi Allah itu seperti di Quran Surat Al-Fussilat itu ya, pas giliran lagi susah mah.
Kita datang berdoa, nangis-nangis, tapi Hmm. giliran masalah udah ditarik, kita lupa gitu Lupa. kan, ketawa ke TV atau apa gitu ya. Hmm. Sampai ada orang yang ingin memiliki sesuatu, dia bernazar ya. Hmm. Boleh nggak? Boleh. Itu juga ini kok dalam agama kita itu diatur juga. Hmm. Tapi ya kali kita mau begitu terus, gitu ya. Hmm. Nah, orang yang dewasa itu adalah orang yang dia mampu mengatur amalnya. Hmm. Jadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Ya, gitu nah. La syarika lahu, gitu ya. Wa bidzalika umitu ana minal muslimin. Jadi, di sini itu ada sebuah penegasan gitu tentang apa ibadah-ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi penghambaan kita, terus ketakwaan kita, bahkan hidup kita sendiri, itu kita persembahkan untuk Allah atas kesadaran pribadi, bukan karena kepentingan-kepentingan receh gitu. Orang dewasa mengatur kenapa saya harus sholat ya, secara rasionalnya itu ya, logika dia itu paham gitu ya, saya itu sholat memang karena saya ingin mengagungkan Allah. Tidak harus menunggu situasi saya sulit, tidak harus menunggu situasi saya senang. Dalam kondisi apapun, memang saya yang butuh sholat. Sholat itu bukan kewajiban buat saya. Tapi sholat itu bagaimana saya berinteraksi bersama Allah. Kayak gitu, no. Nah, orang dewasa itu seperti itu. Itu kan ya mikirnya. Ya, kita bersedekah, bukan cuma kan memang ada beberapa ustadz gitu kan ya, yang kalau pengen begini sedekah. Kita sedekah bukan karena kita pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya apa, tapi karena Allah suka dengan sedekah tersebut gitu. Ya, jadi kita di sini benar-benar mengatur aktivitas amal kita, aktivitas pekerjaan kita itu karena dia mandiri gitu loh. Karena niat kita itu sudah mandiri, niat kita itu tidak dipenuhi, tidak diintervensi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Gitu ya. Dalam kondisi susah, kita tetap sedekah dengan segala macam keterbatasan yang kita punya. Dalam kondisi hebat, kita juga bersedekah dengan segala kemampuan yang kita punya. Kayak gitu ya. Dalam kondisi susah, kita tetap sholat. Ya. Dalam kondisi bahagia, kita juga sholat. Kayak gitu. Karena emang tujuan kita itu tadi ya, lillah. Jadi, nah disitulah kedewasaan itu kita bangun. Jadi bukan karena ada hawa nafsu yang mengejar kita, pengen kawin, akhirnya berdoanya khusyuk banget, no, ya nggak? Tahajud dia rajin banget tuh, ya nggak? Betul. Nah gitu, apalagi ketika udah dikabulkan tuh, no, akhirnya ketemu sama jodohnya, ya nggak? Tapi biayanya yang belum ketemu. Iya. Wah, makin rajin lagi dia, no. Keluar ayat 1000 dinar. Tapi pas udah selesai nikah, udah apa? Ternyata sholatnya melempem lagi. Nah, artinya yang seperti itu, sholatnya masih diatur oleh egonya, sholatnya masih diatur oleh hawa nafsunya. Kayak gitu ya. Termasuk puasanya juga, kayak gitu. Nah, orang yang dewasa, dia tidak menempatkan diri di situ. Dia tidak menempatkan amalnya di situ. Termasuk dalam bekerja, gitu. Dia sadar bahwa dia harus bekerja, dan pekerjanya dia itu lillahi robbil alamin, gitu ya. Jadi, prestasi yang dia upayakan gitu ya, itu bukan karena dia pengen dipuji atasan, bukan juga karena dia ingin mendapatkan promosi atau apa, tetapi karena memang Allah suka dengan etos kerja yang seperti itu. Nah, nanti kata Allah ya di dalam Al-Quran, bekerjalah kamu maka niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang akan melihat pekerjaanmu. Nah gitu kan ya. Jadi, kalau Allah sudah melihat kerjaan kita, ya jangankan dipromosikan, jangankan naik jabatan, kita dipecat langsung oleh perusahaan lain, diangkat jadi CEO juga mungkin. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi awalnya dipecat dulu. Pecat dulu, betul. Pecat dulu. Tapi ya nggak gitu ya. Misalnya, ucapan seperti ini akan mudah untuk dibantah oleh teman-teman yang lain yang tidak suka kan. Iya. Ya. Betul. Nah, jadi maksudnya ke arah sana gitu. Jadi terlepas dari mereka mengapresiasi atau tidak, ya memang tujuan kita bekerja bukan untuk diapresiasi, tapi emang untuk ibadah. Ya, jadi gaji juga seperti itu juga nilainya, kayak gitu kan ya. Sehingga bisa orang-orang seperti ini, no, dia akan mendapatkan kebarokahan biasanya. Orang punya gaji yang sama ya, kan? Yang si A dapat gaji 5 juta, si B dapat gaji 5 juta, yang satu dekat dengan Allah, yang satu tidak.
yang dekat dengan Allah, sudah pasti Allah akan menjaga hartanya itu dikeluarkan pada hal-hal yang tepat. Allah menjaga hawa nafsunya untuk tidak membeli barang-barang yang tidak butuhkan, sehingga dia bisa menabung. Tetapi orang yang tidak dekat dengan Allah, begitu gajian yang dia pikirkan itu misalnya ya, buat beli ini, buat beli ini, buat beli ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Sehingga biasanya baru hari ke-10 dia udah habis uangnya. Udah tanggal tua ya. Jadi tanggal 11 tuh udah tanggal tua. Tanggal 11 tuh sudah tanggal tua versi expert. Susah itu. Jadi kan banyak juga di kita kayak gitu kan, betul, ya. Gitu. Oh nggak cukup nih, akhirnya jadi kayak dia kemana-mana gitu ya, morat-marit cari pinjaman dan lain sebagainya. Karena memang manajemen keuangannya masih diintervensi oleh hawa nafsunya, bukan oleh logikanya. Kalau kita mau jujur, ini mah ya, mohon maaf teman-teman, jangan kesinggung. Tapi buat orang-orang yang boros seperti itu, biasanya dia cukup impulsif ketika punya duit. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan menjelang gajian aja dia udah mikir, no, mau beli apa? Beli apa nih? Makan apa nih? Kayak gitu biasanya. Nanti kesini kan? Itu ciri-ciri orang impulsif tuh, no. Tapi orang yang sadar, bukan itu duluan gitu kan ya. Apa yang kebutuhan pokoknya. Gitu. Baik dia beragama atau tidak, orang-orang yang sadar, orang-orang yang dewasa tuh ke situ arahnya. Tapi orang yang beragama, dia lebih hebat lagi, lebih mulia lagi. Ya, kewajiban dia dulu yang dia penuhi. Zakatnya. Zakat wajib, teman-teman. Betul. Zakat penghasilan, ya kan? Iya. Orang sering lupa tuh zakat. Sering lupa. Taunya zakat fitrah doang. Betul. Padahal seperti halnya Allah ngasih rezeki kita setiap waktu ya, no, ya. Timbang zakat sebulan sekali mah ya. Betul. Kecuali kalau Allah ngasih gaji lu tiap Ramadan, nah, baru tuh zakat fitrah doang. Kalau misalnya Allah ngasih gaji berbulan, ada zakat penghasilan, teman-teman. Jangan lupa. Iya bener ya. Wajib tuh. Sekalian berarti di sini ngasih tahu ya. Karena beberapa orang banyak yang belum tahu juga. Iya. Maksudnya karena pernah bilang sama kita misalnya teman-teman mungkin dengan gaji 5 juta zakat sekitar 75.000 per bulan. Saya pernah hitung 75.000, teman-teman. Kalau itu 75.000 tidak dibayarkan, biasanya Allah ntar ngambilnya lebih besar daripada itu. Dan nyakitin. Mungkin Allah ngambilnya 7.500.000 lewat mohon maaf mungkin kecelakaan atau apa sakit yang mengeluarkan uang 7.500.000. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Jadi 75.000 ya dibanding 5 juta, ya Allah masih ada 4.925.000. Terserah tuh lu mau beli wortel buat makan sop. Ya. Bisa buat berapa kali makan, teman-teman. Iya, no. Kadang-kadang uang 75.000 itu kita pakai buat nongkrong di tukang bakso juga habis ya. Habis. Mau nongkrong di mana? Di mall mana? Hilang itu juga. Iya, bener sih. Tapi kalau kita pakai zakat kan jadi pahala ya. Betul. Ada yang jadi pahala. Iya. Nah, maka di sini kita punya rasionalitas dalam membangun amal kita, dan itulah orang dewasa. Gitu. Sehingga itu tadi ketika hantaman datang, ujian hidup dan lain sebagainya, itu bukan satu hal yang besar buat dia gitu kan ya. Gitu. Karena memang, dan itu tidak, insya Allah ya, tidak mengubah sholat dia secara signifikan, no. Mungkin bisa jadi ada sedikit goncangan ya di dalam hatinya. Tapi sholatnya itu tetap seperti biasa gitu. Ya, walaupun misalkan berat banget ya, bahkan dalam sujudnya juga dia kemudian nangis gitu, ya Allah ini berat ya Allah. Tapi dia tetap menghadirkan sholatnya itu seperti itu. Kayak gitu ya. Termasuk juga dalam kondisi senang. Itu di tengah hiruk pikuk kebahagiaan yang hadir, ketika datang waktu sholat, dia tidak akan lupa, oh ini udah azan nih. Kan? Karena memang buat dia itu adalah prinsip. Dan itu tadi ya, dia tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dia, tetapi karena memang itu sebuah kebutuhan. Gitu. Nah, jadi yang keduanya itu, kita dalam mengidentifikasi diri, kita memahami, kita menguasai diri, yang ini kemudian salah satu indikatornya adalah kita memahami bahwa amal kita itu perlu kita bangun secara rasional dan mandiri. Gitu ya. Tidak dikendalikan oleh ego, oleh emosi, dan juga oleh hawa nafsu. Kayak gitu. Gitu, no. Ya, kayak baca Quran gitu kan. Karena emang kita butuh itu, kita sadar. Ya kan, sholat gitu kan.
terlepas dari nanti apa yang Allah kasih buat kita, itu tidak mengubah bagaimana cara kita untuk memperlakukan ibadah-ibadah kita. Kayak gitu. Nah, jadi untuk sekarang nih kita bahas menguasai diri aja ya, biar nanti di 2 minggu berikutnya kita ini selesai gitu kan. Terus yang berikutnya itu kita tahu batas, ya. Sehingga tahu batas itu juga sama. Ini masih dalam aspek kemandirian kita dalam berpikir ya, gitu. Jadi kita tidak membiarkan pengaruh luar mengintervensi keputusan kita, gitu. Akal budi kita jalan dan ya intinya nggak gampang terpengaruhi gitu, no. Dan kita tahu batasan-batasan. Kan di dalam Al-Quran sering banget yang disebutin gitu ya. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang melewati batas, kayak gitu, ya nggak? Misalnya ya, dalam pergaulan laki-laki dan perempuan itu ada batasnya, ya nggak? Apa batasnya? Oh, jangan sampai bersentuhan, kayak gitu kan. Nah, ketika batasannya seperti itu, jangan kita langgar, kayak gitu kan ya. Terus juga nanti batasan keuangan, gitu kan ya. Kalau yang seperti ini mubazir, kalau yang ini hambur-hambur gitu ya. Karena ini udah perilaku iblis nih, perilaku setan gitu kan. Inul bazirna kana yuhana syayatin gitu ya. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah saudaranya setan gitu. Bukan lagi teman, udah jadi saudara. CS buat CS itu. Iya. Abang ade lu sama setan. Abang ade. Coba bayang gak sih lu jadi abang atau ade setan lu? Abang ade pedes dong. Pedes ya, mie ada tuh mie abang ade. Iya, no. Jadi kita tahu batas. Seperti misalkan sefutur-futurnya kita tahu batas. Bahwa sefutur-futurnya kita jangan sampai semuanya ditinggalin. Ya. Terus ketika berbicara dengan guru, kita tahu batas. Dengan orang tua, kita tahu batas. Walaupun mungkin kita lagi pengen banget ya minta sesuatu sama orang tua, tapi kita tahu batas, kita tahu adab. Ya gitu ya. Jangan sampai nanti kita punya keinginan tapi nyecer. Karena ada juga bahasanya mah halus tapi nyecer banget gitu ya. Halus ngulang-ngulang tapi ya. Halus tapi ngulang-ngulang. Halus ngulang-ngulang dan kayak nyecer banget gitu ya. Iya. Karena kan ya misalkan ini mah tentang AA gitu misalnya ya. AA kan punya banyak sekali keterbatasan ya. Dan juga punya beberapa kesibukan. Kadang-kadang AA juga merasa bersalah gitu, ketika memang tidak selalu bisa memenuhi keinginan orang lain terhadap kita. Tetapi di sini mungkin kita juga harus tahu batas. Orang yang ingin mengunjungi AA juga harus tahu batasnya AA. Dan dia juga harus tahu batasnya dia, bagaimana adabnya. Terus AA juga kadang harus tahu batas juga. Di tengah keterbatasan AA gitu ya. Kadang-kadang kita dengan nggak enakan sama orang, kita mengorbankan diri. Padahal justru itu ketika kita udah sakit, Pak ya, jadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ya. Betul. Nah gitu kan. Akhirnya jadi terlalu banyak orang yang kita zolimi gitu. Nah jadi itu juga sama. Bahkan dalam hal yang baik pun kita harus tahu batas. Ketika tahajud itu bagus, tetapi kita bangun jam 12 malam, tahajud dari jam 12 sampai subuh. Ya. Pagi tidak kerja. Bisa-bisa begitu sih, Iya. Mabok. Nyalahin tahajud ya. Iya. Gara-gara tahajud nih. Gara-gara tahajud. Terus ngomongnya ke sekampung orang biar pada tahu semuanya gue sakit gara-gara tahajud. Majang. Kena itu. Iya. Keren. Soleh dong. Orang lain sakit gara-gara duniawi nih, gue sakit nih gara-gara tahajud. Makan, akhirat. Makan tuh pujian tuh. Gak bisa makan lu gara-gara kerja lu. Mau makan apa lu? Daun di luar lo. Daun dulu makan tuh daun rebus. Astagfirullahaladzim. Cuma itu ya. Jadi kita juga tahu, kita menguasai akal kita. Kita menguasai batasan-batasan kita. Kita menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu menggebu, ya emang seperti itulah sifatnya ya. Betul. Tetapi karena kita tahu batasan, udah stop di situ. Ya, yang patah hati gitu kan. Itu sudah. Tahu batasan, udah nggak usah dibuka-buka lagi tuh foto. Betul. Video-videonya hapus semua, hapus. Barang-barang pemberian bakar. Kasih semuanya. Orang kalau enggak. Atau jual. Iya. Kalau barangnya mahal. Betul. Kan sekarang kan lagi zaman nih celana kolor yang dipasangin foto pacarnya
Kalau misalnya emang nggak bisa dikasih ke orang kan, kocaknya kasih ke orang kan ya, celana bakar ya, atau jadi kain lap. Di kain lap pasti kelihatan dong, no. Oh iya betul. Dibalikin tapi ya. Iya. Jadi yang dalam di luar. Tapi poinnya itu ya, Betul. ya gitu emang kita harus tahu batas. Apalagi kalau hati kita tidak sekuat itu. Betul. Ya udah harus tahu batas. Gitu. Iya. Hentikan itu. Jangan siksa diri lebih lama lagi. Iya. Ya nggak? Betul. Nah jadi kita dalam aspek menguasai diri itu tadi gitu kan ya. Kita mulai dari awal, kita menguasai emosi kita menguasai amal kita menguasai hawa nafsu kita sehingga kita tahu batasan. Yang keempatnya adalah kita menguasai akal kita sehingga kita bisa, akal budi kita itu bisa tahu gitu, no, bisa mencerna gitu ya dengan baik gitu ya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah gitu. Kadang-kadang kita juga pengen ngomong sekecap tapi orang lain tuh kayak mengintervensinya luar biasa gitu. Betul. Misalnya iya nih, udah pengen ngekos ya udah lu ngekos aja tempat gua gitu bareng. Tapi maksanya luar biasa ke kita. Nyecer. Padahal mungkin bukan, kita hanya ingin afirmasi gitu ya. Kita hanya ingin validasi. Tapi beberapa orang maksudnya baik-baik. Gitu kan ya. Baik sekali. Cuma di sini apakah itu yang dibutuhkan kayak gitu misalnya. Betul. Kayak gitu. Jadi itu tadi ya. Maka di sini ketika kita sudah menguasai diri kita, itu kita jadi benar-benar bisa mengetahui mana yang terbaik buat kita, tapi berdasarkan nilai-nilai yang benar ya. Karena ada orang yang kayak love yourself-nya itu justru malah jadi membuat dirinya dibenci oleh orang lain. Betul sekali. Gitu, love yourself. Ya, ini kan gua. Ini kan gua. Ya, kalau lu nggak terima ya udah. Ya. Padahal itu bukan self love, no, itu narsis namanya. Narsis itu penyakit psikologis, saya pernah baca. Penyakit. Iya. Dia itu penyakit mental. Betul. Gitu ya. Oke, jadi untuk kesempatan ini itu dulu sih. Itu dulu paling ya. Itu tadi teman-teman, poinnya tuh berarti intinya mah nih teman-teman tahu diri. Tahu diri teman-teman. Kita nih tahu diri makanya duduk ya. Iya, oke, saya duduk nih. Tahu diri. Tadi saya udah berdiri soalnya. Sekarang duduk. Justru yang duduk tuh nggak tahu diri. Oh iya, karena dia nggak berdiri. Iya. Apa kita berdiri sekarang? Jangan. Iya, itu tuh teman-teman, tahu diri. Abis kita tahu diri tuh kita bisa menguasai diri kita, teman-teman. Nanti selanjutnya kita juga akan membahas pengembangan diri lagi. Tadi saya juga mau agak mungkin ada dikoreksi atau disclaimer kali ya soal zakat itu. Jadi zakat penghasilan itu kan kemarin waktu itu kan pernah bilang minimal itu pendapatannya sekian ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa orang yang memang dia perlu untuk belajar gitu, terbiasa mengeluarkan, karena kalau kita menunggu misalnya nih kemampuan kita untuk nanti ada, jangan merasa mampu, karena bisa jadi nanti pas kita dapat di nilai tersebut nggak mau ngeluarin, tetap gitu. Tetap berat ngeluarin. Jadi ini tentang kebiasaan ya. Justru dalam pola pendidikan ya, No ya. Sesuatu itu kita harus mulai dalam kondisi yang paling rendah dulu. Gitu. Sehingga ketika kita terbiasa dengan kondisi rendah, dalam kondisi tinggi, kita terbiasa melakukan itu. Seperti hanya orang sekolah itu kan nggak harus nunggu pintar, justru dia dicerdaskan di sekolah. Betul, justru dia butuh sekolah karena dia belum pintar. Belum. Ya seperti itu memang. Justru nanti aja lah zakatnya. Kalau udah begini-begini, kalau saya sudah memenuhi. Benar sih, sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada dosanya lah. Tidak ada, cuma ya jadi makin berat nanti. Jadi berat pas nanti dapat di posisi itu. Iya. Kan kalau nggak salah kemarin kan hitung-hitungannya 6,8 ya kalau nggak salah. Mungkin kalau sekarang udah di angka 7 atau 8 kali ya, karena 7. Kan pakai emas ya sementara. Iya, betul. Pakai emas. Emas naik terus kan. Emas naik terus sekarang udah lumayan. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya teman-teman pendapatannya mungkin sekitar 5 juta, ya berarti zakatnya sekitar 75.000. Bayangkan misalnya di bawah itu bisa 50.000 dalam 1 bulan, atau cuman itu kasarannya mungkin ya udah mengeluarkan 50.000 untuk sebulan bersih gitu. Udah bebas tuh uang mau dipakai buat apa, mau dipakai buat bikin bakso segede ban motor nggak ada masalah ya. Karena itu udah hak kita semua. Itu udah hak kita semua, karena si 50.000 itu bukan hak kita, itu memang sudah hak orang lain lewat zakat gitu. Oke. Itu saja berarti Ayah untuk segmen kita pada
kita ini sore ya. Pada sore hari ini teman-teman, nanti untuk selanjutnya di pengembangan diri episode ketiga nanti akan ada pembahasan lagi. Ya, setelah mengenal diri, menguasai diri, kita mengenal Bang Yano. Enggak dong, ya. Gak usah kenal saya. Udah tutup kan? Iya, tutup udah gak boleh jelas nih. Ya teman-teman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang salah sudah pasti itu dari saya, yang benar dari Adidi, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.